Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalankan usaha bisnis, hendaknya jangan terlalu fokus pada persaingan harga saja. Sehingga kadang-kadang tampilan desain toko pun terabaikan, yang menyebabkan pengunjung toko semakin hari semakin menurun. Makanya, sangat penting saat berencana membuka usaha toko, hendaklah membuat konsep desain yang menarik, sehingga konsumen merasa nyaman dan betah berbelanja di toko kita. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang konsep desain toko dalam pemasaran pada mata pelajaran penataan produk kelas 11, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran jenjang SMK. Nah, disimak ya sampai habis. Konsep desain toko dalam pemasaran, di dalamnya kita akan membahas 6 poin penting. Di antaranya yang pertama pengertian desain toko, yang kedua bagian desain toko, yang ketiga tujuan dari desain toko, yang keempat elemen-elemen desain toko, yang kelima trik mengonsep desain toko, serta yang keenam contoh desain toko yang menarik. Kita akan bahas satu-satu. Secara umum, desain toko atau store design adalah elemen yang bertanggung jawab untuk menciptakan store image atau image toko yang membedakan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya sehingga tidak gampang dilupakan oleh pelanggan. Nah, store design ini dapat dibagi menjadi 4 bagian penting, yaitu exterior design, interior design, lighting design, dan yang terakhir adalah sound and smell. Kita akan bahas satu-satu. 4 bagian desain yang sangat menentukan keberhasilan toko dalam menarik pengunjung antara lain yang pertama, desain eksterior, yaitu karya seni arsitektur sebuah bangunan untuk bagian terluar dari sebuah bangunan toko. Nah, di sini terdapat beberapa elemen yang mencakup eksterior bangunan, contohnya elemen arsitektur, konstruksi, dan juga landscape. Pada desain eksterior bangunan, hal yang perlu diperhatikan yaitu skalanya, teksturnya, bentuk toko, dan warna dari bangunan toko tersebut. Nah, desain eksterior ini juga memiliki fungsi yang dapat mendukung konsep dari bangunan tersebut yang menampilkan nilai estetika serta meningkatkan nilai pada bangunan. Bagian-bagian luar toko atau desain eksterior yang harus diperhatikan saat mendesain toko antara lain yang pertama bagian depan toko, yakni keseluruhan eksterior fisik toko seperti konstruksi gedung, pintu masuk, pencahayaan di bagian luar toko, maupun pemilihan warna atau cat hingga ornamen-ornamen yang biasanya menempel pada gedung atau bagian luar toko. Yang kedua, papan nama atau simbol yang merupakan tanda yang digunakan untuk memajang nama atau logo toko. Biasanya papan nama tersebut mengkombinasikan teknik pewarnaan, penulisan huruf, maupun penggunaan lampu neon yang dapat menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, pintu masuk toko merupakan pintu masuk yang harus didesain semenarik mungkin atau sebaik mungkin agar memberikan kemudahan akses bagi konsumen saat memasuki toko maupun pada saat keluar dari toko. Yang keempat, lingkungan toko yang terdiri dari sisi demografi dan gaya hidup orang-orang yang tinggal di dekat toko supaya bisa menentukan target pasar yang tepat karena mengetahui kebutuhan produk yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar toko dan untuk dijual nantinya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, fasilitas parkir harus menyediakan tempat parkir yang luas, aman, kalau perlu gratis untuk membuat pelanggan memilih berbelanja di toko yang kita buat nantinya. Bagian desain toko yang kedua yaitu desain interior yang merupakan desain yang mencakup semua unsur yang ada di dalam bangunan toko termasuk penempatan seluruh elemen yang digunakan dalam toko tersebut.
Desain interior ini juga bisa diartikan sebagai cara atau sistem pengaturan ruang yang bisa memenuhi persyaratan keamanan, kenyamanan, kebutuhan fisik maupun kepuasan pemakainya tanpa mengesampingkan yang namanya nilai estetika. Beberapa bagian dalam toko atau desain interior yang harus diperhatikan saat membuat desain toko, antara lain pemilihan lantai, seperti warna, ukuran, ataupun corak tentunya mempengaruhi citra toko di mata konsumen. Maka hal itu sebaiknya dilakukan dengan pemilihan lantai sesuai kesan yang ingin ditampilkan pada konsumen. Kemudian warna dan cahaya, di mana kedua unsur ini sangat mempengaruhi image toko, karena dengan warna dan pencahayaan yang terang dan tepat tentu akan memberikan kesan berbeda dan bisa membuat produk-produk yang dipajang terlihat lebih menarik. Kemudian yang ketiga, musik. Sebaiknya memilih musik sesuai dengan jenis produk yang dijual, kemudian sesuai dengan pangsa pasarnya dan cocokkan dengan desain dan tema warna yang diangkat. Kemudian yang keempat, peralatan berupa properti yang digunakan toko yang didesain dan menonjolkan nilai seni sehingga pengunjung merasa terkesan dan tidak gampang melupakan toko tersebut. Kemudian selanjutnya suhu udara. Penentuan suhu udara akan mempengaruhi kenyamanan konsumen. Nah, usahakan suhu udara dalam toko tersebut jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Kemudian jarak antar rak perlu didesain semaksimal mungkin, atur sebaik mungkin untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen ketika berbelanja. Kemudian karyawan, pelayanan prima yang diberikan oleh karyawan kepada pelanggan merupakan salah satu daya tarik tersendiri mengapa konsumen itu kembali dan kembali lagi berbelanja di toko kita. Dengan karyawan yang memiliki sikap ramah, santun, dan menguasai produk serta penampilan yang menarik, tentu membuat konsumen merasa puas. Kemudian variasi produk. Variasi produk ini terdiri dari banyak item ataupun beberapa departemen, sehingga konsumen nyaman berbelanja karena diberikan beberapa alternatif pilihan, baik variasi harga, variasi warna, berat, merek, maupun jenisnya. Kemudian yang selanjutnya, harga. Dalam penentuan harga sebaiknya menjadi hal yang bijak untuk menjaga loyalitas konsumen. Upayakan harga tetap terjangkau, tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah mengingat beban biaya yang dikeluarkan manajemen toko. Yang terakhir, kebersihan. Kebersihan toko tidak hanya menyebabkan karyawan toko betah dan nyaman bekerja, tetapi menyebabkan juga konsumen senang dan betah berada di area toko dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kebersihan di semua area toko, baik itu di area parkir, area display, kasir, gudang, toilet, maupun tempat ibadah, harus selalu dijaga dan dilakukan secara rutin. Kemudian bagian desain toko yang ketiga yaitu lighting design atau pencahayaan, yang merupakan termasuk elemen penting yang harus diperhatikan dalam mengonsep desain toko agar mampu meningkatkan penjualan. Pencahayaan sangat mempengaruhi tampilan produk yang dijual. Penentuan jenis dan warna lampu juga sangat perlu perhatian karena memberikan dampak dan kesan terhadap warna ataupun tekstur dari sebuah produk sehingga terkesan apakah produk tersebut elegan, glamor, atau biasa-biasa saja. Bagian desain toko yang keempat yaitu sound and smell, di mana store design itu memang harus betul-betul dirasakan oleh semua panca indera, tidak pada indera penglihatan saja. Nah, sebaiknya di sini pelaku usaha tidak hanya berfokus pada aktivitas desain yang tampak oleh mata seperti dekorasi, display, dan lain-lain, tapi harus juga mampu menciptakan aktivitas desain yang berkaitan dengan alat indera lainnya, seperti menciptakan suasana mood dengan memberikan alunan musik, suasana toko yang nyaman, aroma toko yang wangi, dan lain-lain.
Adapun tujuan desain toko antara lain yang pertama untuk menerapkan strategi retail, yang kedua membangun loyalitas dengan memberikan pengalaman berbelanja yang luar biasa kepada pelanggan, kemudian yang ketiga meningkatkan penjualan pada setiap kunjungan, yang keempat melakukan kontrol biaya termasuk di dalamnya biaya operasional dan lain-lain. Yang terakhir memenuhi persyaratan hukum. Sehingga secara umum tujuan desain dari toko adalah untuk menciptakan citra toko atau store image yang menarik dan berkesan bagi para pengunjungnya sehingga toko tersebut tidak gampang untuk dilupakan. Berikutnya, fungsi desain toko ada 5, antara lain yang pertama menciptakan citra toko atau image toko, di mana citra toko itu merupakan gambaran kepribadian atau jiwa yang ingin ditampilkan oleh suatu toko kepada konsumennya. Kemudian yang kedua, memberikan fleksibilitas maksimal berupa desain toko maupun ornamen-ornamennya yang mengikuti nuansa atau momen tertentu. Misalnya, momen Ramadan, Lebaran, Tahun Baru, dan Natal itu dirancang khusus sesuai dengan ornamen-ornamen yang terkait dengan momen tersebut. Yang ketiga, memudahkan pemeliharaan toko. Memudahkan pemeliharaan toko di sini dengan membuat desain yang simple tetapi tetap up to date dengan menggunakan properti, dengan diusahakan menggunakan biaya perawatan yang murah dan gampang dalam hal perawatan. Yang keempat, menjaga keamanan toko. Biasanya harus didukung oleh keamanan dengan memasang CCTV di beberapa area tertentu supaya tindakan kejahatan ataupun pencurian dapat teratasi. Kemudian yang kelima, memberikan kenyamanan berbelanja. Dalam hal ini, pelayanan prima merupakan hal yang paling disenangi oleh konsumen. Jika mereka merasa nyaman pada saat berbelanja, tentu mereka akan loyal. Nah, olehnya itu, buatlah desain toko yang memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi konsumen dengan melengkapi toko dengan beberapa fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman. Misalnya, lahan parkir yang luas, sistem keamanan, suasana toko yang nyaman, kemudian pencahayaan yang tepat, penyediaan ruang ibadah, serta tempat penitipan barang, dan lain-lain. Ada 5 elemen desain toko antara lain display, signage, graphic, point of sale, dan merchandising. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, display. Sebuah display diharapkan dapat memicu respon emosional tertentu dalam sekilas pandang sehingga membuat pelanggan merasa tertarik, mendatangi, dan selanjutnya diharapkan muncul transaksi. Yang kedua, signage, yaitu elemen yang terkait dengan tampilan gambar, logo, warna, tulisan, dan pencahayaan. Nah, di sini kita bisa menggunakannya sebagai media untuk disiapkan atau disimpan di bagian luar toko yang menampilkan nama perusahaan atau nama toko atau bahkan nama brand produk yang dijual di dalam toko itu. Kemudian yang ketiga, grafik, yaitu desain grafis yang menarik yang mampu menampilkan tampilan toko yang memikat dan informatif bagi pelanggan. Sehingga produk-produk yang dijual ini dengan mudah diketahui dan gampang diingat oleh pelanggan. Nah, dalam hal ini hubungan kerjasama antara desainer dengan bagian promosi atau advertising sangatlah penting untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang keempat yaitu merchandising, di mana pengelolaan barang dagangan terkait dengan keputusan retailer dalam menjual barang-barang tertentu, baik itu barang bersifat unik, barang khusus, ataupun barang umum di dalam sebuah toko yang tentu saja berpengaruh pada konsep desain toko itu sendiri. Yang kelima, point of sale, yakni elemen yang dikatakan cukup memiliki arti penting dalam sebuah desain toko sebagai suatu sistem perangkat teknologi yang merespon tuntutan praktis atau kerja efektif dari setiap transaksi. Nah, biasanya berada di area kasir seperti layar monitor, keyboard, scanner, cash drawer, ataupun tempat penyediaan kartu kredit atau debit dan lain-lain.
Berikutnya beberapa trik mengonsep desain toko. Yang pertama, buat tampilan fasad tokomu terlihat semenarik mungkin. Karena untuk menarik perhatian, sebaiknya produk-produk terbaik dijual atau ditampilkan di etalase pada bagian depan atau tempat yang gampang atau mudah dilihat oleh pelanggan. Nah, pada bagian luar toko juga harus menggambarkan desain interior yang menarik sehingga calon pembeli bisa melihat keistimewaan dari kita punya toko. Yang kedua, ciptakan pengalaman belanja yang menarik melalui konsep desain toko yang kreatif dan selalu up to date. Yang ketiga, optimalkan pencahayaan interior pada desain toko, karena pencahayaan lampu yang baik itu bisa memperlihatkan warna asli produk yang dijual, atau bahkan bisa membuat produk tersebut lebih menarik dari aslinya. Kemudian trik yang keempat, melakukan dekorasi ulang secara berkala agar desain toko itu terlihat selalu fresh dengan mengupdate produk-produk yang dipajang di rak display dengan menggantinya dengan produk-produk yang baru. Kemudian yang kelima, perhatikan tata letak produk yang didisplay di toko dengan meletakkan rak display secara strategis dan tentunya dengan memperhatikan jarak antar rak. Berikut beberapa contoh desain toko pakaian seperti yang terlihat pada gambar. Mengoptimalkan pencahayaan interior yang baik, kemudian memperhatikan tata letak produk sehingga tampilannya sangat menarik. Nah, pada slide berikutnya juga ini terdapat beberapa contoh desain toko roti yang terlihat sangat menarik karena memperhatikan elemen-elemen yang berpengaruh pada hasil dari interior desain itu sendiri. Berikutnya beberapa contoh desain toko sepatu yang bisa dijadikan sebagai referensi ketika membuat konsep desain toko sepatu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi konsep desain toko dalam pemasaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.